Lo percaya nggak sih kalau ada orang yang bisa ngirim penyakit ke orang lain cuma lewat foto? Beneran, lo nggak salah denger. Cukup modal nama lengkap dan selembar foto, targetnya bisa jatuh sakit parah. Kadang demam tinggi, kadang muntah darah, dan yang paling serem, ada juga yang meninggal mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Bahkan dokter angkat tangan, keluarga cuma bisa pasrah. Dan lo tahu yang lebih gila lagi? Ada juga yang bilang, dia bisa bikin semua itu terjadi tanpa harus kenal langsung sama korbannya. Cuman cukup ada yang pesen, dan sisanya tinggal diserahkan ke makhluk-makhluk yang katanya udah jadi bagian dari kontraknya. Nah, di salah satu desa terpencil di Jawa Timur, ada seorang dukun yang katanya bisa ngelakuin semua itu. Dukun yang namanya udah kayak mitos. Nggak pernah disebut terang-terangan, tapi semua orang tahu dia siapa. Nggak ada yang berani manggil namanya langsung. Mereka cuma nyebut dia dengan satu sebutan yang bikin merinding. Mbah Blekem. Desa tempat tinggal Mbah Blekem ini, kalau dilihat dari luar, kelihatannya biasa aja. Tapi coba deh, datang ke sana malam-malam. Jalanan yang tadinya rame motor lewat bisa berubah total, jadi sunyi banget. Angin yang biasanya adem malah berubah jadi dingin ngilu. Dan anehnya, kabut tebal suka turun tiba-tiba, walaupun nggak ada hujan, bahkan pas musim kemarau. Begitu masuk desa, lo bakal nemu satu rumah yang langsung bikin bulu kuduk berdiri. Lokasinya di ujung, dekat hutan kecil yang warga bilang udah lama jadi tempat ritual-ritual aneh. Rumahnya sendiri bangunan tua dari anyaman bambu, catnya udah luntur, temboknya bolong-bolong, tapi selalu tertutup rapat. Bahkan pas siang hari yang panas banget pun, rumah itu tetap gelap kayak nggak pernah kena cahaya. Tapi yang paling nggak masuk akal, setiap malam rumah itu selalu terang. Nggak pakai lampu, nggak ada kabel PLN yang nyambung ke situ. Tapi kalau lo lihat dari kejauhan, cahaya dari dalam rumah itu kayak berpendar samar, warna kuning kehijauan, kadang diselingi kilatan merah. Warga yakin itu bukan cahaya biasa, itu bukan dari lilin, bukan dari lampu minyak. Itu katanya dari api gaib, semacam penerangan dunia lain. Cerita tentang Mbah Blekem udah beredar dari puluhan tahun lalu. Katanya, dulu dia pernah berguru ke salah satu dukun sakti dari Banyuwangi, daerah yang emang terkenal sebagai tanah ilmu hitam. Tapi gurunya itu tiba-tiba hilang tanpa jejak setelah pulang dari ritual di Alas Purwo. Dan setelah itu, Mbah Blekem muncul di desa ini, bawa aura yang beda. Sejak saat itu, dia mulai buka praktik, tapi bukan buat nyembuhin orang sakit atau bantu jodoh. Dia spesialis saham balas dendam, penglaris sesat, dan pemutus rumah tangga. Yang datang ke dia bukan orang-orang yang minta tolong, tapi orang-orang yang pengen menghancurkan hidup orang lain. Ada cerita dari mulut ke mulut, katanya ada satu istri dari kota yang datang ke rumah Mbah Blekem karena suaminya selingkuh. Dia nangis, ngamuk, bilang suaminya mau nikah lagi. Nggak sampai seminggu setelah kunjungan itu, si suami kecelakaan mobil. Tapi anehnya, mobilnya nggak rusak parah. Cuma dia doang yang meninggal, padahal sabuk pengaman masih kepake, airbag kebuka normal, dan kecepatan mobil waktu itu juga pelan. Hasil otopsi bilang dia mati karena henti jantung. Tapi kata orang-orang desa, itu bukan serangan jantung biasa. Yang lebih serem lagi, korban santet Mbah Blekem kadang ngalamin hal-hal yang nggak bisa dijelasin logika. Ada yang mimpi disusui wanita tua berambut putih sampai dia bangun sambil muntah darah. Ada juga yang ngaku semalaman dikunci di dalam tubuhnya sendiri. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuma bisa lihat bayangan hitam duduk di dadanya sambil bisik-bisik pakai bahasa aneh. Suara-suara aneh dari rumah Mbah Blekem juga udah jadi hal biasa buat warga sekitar. Tengah malam, sering kedengeran suara perempuan nangis, kadang teriak minta tolong. Tapi nggak pernah ada yang berani ngecek. Bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka udah tahu resikonya. Soalnya, pernah ada satu orang yang nekat, namanya Pak Harjo.
Pak Harjo ini dulunya tukang ronda. Suatu malam, waktu dia lewat deket rumah Mbah Blekem, dia dengar suara cewek nangis kejar dari dalam. Awalnya dia cuek, tapi makin lama makin kenceng. Akhirnya, dia nekat buka pagar bambu rumah itu. Baru langkah 2 meter masuk halaman, suara itu berhenti total. Hening banget, tapi dia tetap jalan sampai ke depan pintu. Katanya, dia mau ngetok pintu, tapi pintunya kebuka pelan sendiri. Gelap total di dalam rumah, cuman ada bau amis yang nyengat banget, kayak bau darah basi. Dan detik berikutnya, Pak Harjo ngerasa kayak ada yang nyeret kakinya dari belakang. Dia kabur, jatuh ke jalan, dan langsung pingsan. Besok paginya, dia ditemukan warga di tengah sawah, cuma pakai celana dalam. Tubuhnya penuh lumpur, dan dia melotot ke langit kayak orang kesurupan. Mulutnya terus ngulang satu kalimat, "Jangan buka pintunya, jangan buka pintunya." Lagi dan lagi, tanpa henti. Nggak makan, nggak minum, cuma ngomong itu. Dia sempat dibawa ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tapi nggak lama setelah itu, dia meninggal. Badannya lemas, dan kata dokter, seakan seluruh energi hidupnya udah disedot habis. Dan sejak kejadian itu, nggak ada satupun warga yang berani deketin rumah Mbah Blekem lagi. Mereka bikin aturan nggak tertulis, jangan lewat depan rumahnya setelah maghrib, dan kalaupun harus lewat, jangan nengok, jangan ngomong, jangan hiraukan suara apapun dari dalam rumah. Mereka percaya rumah itu udah bukan sekadar tempat tinggal, tapi udah jadi semacam gerbang, penghubung antara dunia manusia dan entitas-entitas gelap yang nggak bisa dijelasin. Dan Mbah Blekem, dia bukan sekadar manusia, tapi penjaga gerbang itu. Kisah paling serem justru datang dari seorang polisi muda, namanya Bayu. Umurnya baru 27 tahun waktu itu, baru aja lulus dari pelatihan dan dapat penempatan di salah satu polsek kecil dekat desa tempat Mbah Blekem tinggal. Bayu ini tipikal anak kota yang logis, skeptis banget sama hal-hal berbau klinik. Buat dia, semua yang nggak bisa dijelasin pakai sains itu omong kosong. Santet? Halah, dukun? Paling juga cuma penipuan. Begitu pikirnya. Awalnya dia nganggap cerita soal Mbah Blekem itu cuma mitos kampung yang dibesar-besarin. Bayu malah sempat bercanda waktu seniornya di polsek bilang, "Kalau patroli deket rumah Mbah Blekem, jangan banyak ngomong, ya, takutnya ketempelan." Bayu malah ketawa. "Kalau ketempelan ya tinggal mandi pakai air doa, Pak," katanya sambil ngakak. Tapi beberapa minggu kemudian, suasana mulai berubah. Laporan warga makin banyak. Ada ibu-ibu yang datang sambil nangis karena anaknya tiba-tiba kerasukan tiap malam jam 2 pagi. Badannya kejang, mulutnya keluar busa, dan matanya nggak nutup meskipun udah pingsan. Ada juga bapak-bapak yang bilang warungnya yang tadinya rame mendadak sepi kayak dihantui. Bahkan ayam-ayam di belakang rumah pada mati satu-satu. Anehnya, nggak ada luka, nggak ada penyakit, cuma mati aja kayak jantungnya berhenti serempak. Bayu masih belum percaya waktu itu. Dia bilang ke warga, "Aduh Bu Pak, coba dibawa ke dokter dulu ya, jangan langsung mikir mistis." Tapi semua berubah waktu satu RT datang bareng-bareng ke polsek. Satu RT bro. Mereka semua ngelapor dengan wajah pucat dan suara gemetar. Isinya satu hal. Mereka semua mimpiin hal yang sama di malam yang sama. Satu sosok perempuan duduk di depan rumah Mbah Blekem. Matanya merah, mulutnya sobek lebar ke pipi, dan kulitnya pucat kayak lilin cair. Perempuan itu cuma duduk diam sambil ngeliatin mereka satu persatu, seakan udah tahu nama, wajah, bahkan dosa-dosa mereka. Yang bikin makin serem, mimpinya identik banget. Mulai dari posisi duduk si perempuan, suara kodok di latar belakang, sampai bau amis yang kecium di mimpi, semuanya sama. Mereka juga kebangun tepat jam 03.33 dini hari, dan parahnya lagi,
Sebagian dari mereka mimisan waktu bangun. Ada yang langsung muntah. Ada juga yang badannya panas sampai 40 derajat tapi nggak demam biasa. Bayu akhirnya mulai goyah. Tapi dia masih nyari jawaban logis. Dia bilang, mungkin ini mas histeria. Efek sugesti aja. Tapi jauh di dalam hati, dia mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Beberapa malam kemudian, Bayu mutusin buat patroli sendiri ke desa itu. Dia pengen buktiin kalau semuanya cuma kebetulan, cuman psikosomatik warga yang kebanyakan nonton film horor. Malam itu, dia bawa motor trailnya, pakai senter kepala, dan muter-muter desa mulai jam 11 malam. Semua tampak normal sampai dia masuk ke jalan kecil menuju rumah Mbah Blekem. Baru masuk 100 meter, motornya mati. Bener-bener mati total. Padahal bensin penuh, mesin barusan diservis. Dia coba starter ulang, nggak nyala. Lampu senter juga mulai redup padahal baru diganti baterai. Udara mendadak dingin, napasnya kelihatan keluar uap tipis kayak lagi di daerah pegunungan. Tapi yang paling bikin ngeri, tiba-tiba kabut tebal turun dari arah rumah Mbah Blekem, nutupin pandangan cuma beberapa meter doang. Bayu ngerasa punggungnya mulai berat. Bulu kuduknya berdiri, tapi dia masih sok berani ambil senter, jalan kaki pelan-pelan sambil rekam video di HP-nya. Dia ngomong sendiri, "Oke, ini malam Jumat, gue di jalan arah rumah Mbah Blekem," dan dia terhenti. Karena dari kabut depan ada bayangan seseorang. Tinggi, rambut panjang, berdiri diam. Bayu nyorot pakai senter, nggak ada apa-apa. Tapi waktu dia matiin senter, sosok itu muncul lagi. Semakin dekat, langkah demi langkah. Bayu panik, lari ke arah motornya, tapi kakinya kayak berat banget, kayak diseret tanah. Waktu akhirnya bisa gerak, dia jatuh, mukanya ke tanah, dan saat itu dia dengar suara bisikan pelan banget di telinganya. "Kau ikut campur, Bayu, jangan ikut campur." Dia berhasil kabur, motor nggak nyala. Jadi dia dorong sampai keluar dari gang itu. Begitu keluar, semua kembali normal. Angin balik sepoi, lampu senter nyala terang lagi. Bahkan motornya bisa nyala cuma sekali starter. Besoknya, Bayu demam tinggi. Badannya panas dingin, matanya bengkak, dan dia ngigau selama 2 hari. Katanya, dia terus mimpiin rumah Mbah Blekem dari sudut pandang yang aneh. Seolah dia lagi dikurung di bawah lantai rumah itu. Tiap malam, dia mimpi ada suara langkah kaki berat di atas, suara orang nangis, dan sesekali suara perempuan tertawa, cekikikan dari balik tembok. Setelah sembuh, Bayu ngajuin pindah tugas. Dia bilang ke atasannya, "Saya nggak sanggup kerja di sini, Pak." Dan waktu ditanya alasannya, dia cuma jawab, "Saya baru percaya ternyata ada hal-hal yang hukum dan pistol nggak bisa lawan." Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri, tegak, sendirian di ujung desa. Dan gak ada satu orang pun, bahkan pemerintah sekalipun, yang bisa ngerobohin rumah itu. Dulu, waktu pemerintah daerah dapat proyek pelebaran jalan lintas desa, rumah Mbah Blekem termasuk salah satu bangunan yang harus digusur. Soalnya tanahnya ada di jalur yang mau dijadiin akses utama ke kecamatan. Semua warga udah dikasih ganti rugi, termasuk surat perintah bongkar. Tapi begitu sampai ke rumah itu, segalanya mulai aneh. Hari pertama eksekusi, datanglah satu alat berat, satu tim teknisi, dan 2 truk pengangkut material bongkaran. Semua lancar sampai alat beratnya nyoba ngedorong dinding depan rumah Mbah Blekem. Baru juga sentuh bagian atap, mesin langsung mati total. Disangka mogok biasa, teknisinya turun, buka mesin, semua normal. Tapi anehnya, waktu alat itu dibawa keluar desa dan dicoba di tempat lain, langsung nyala kayak nggak ada masalah. Hari kedua, didatengin lagi alat baru dari perusahaan berbeda. Sopirnya waktu itu bilang, "Ah, paling juga cuman kesalahan teknis. Gampang lah."
Tapi baru naik ke kabin dan nyalain mesin, dia langsung kejang-kejang. Matanya putih semua, dan dia teriak kenceng banget, katanya. Ada yang duduk di belakang saya, ada yang duduk di belakang saya. Dia jatuh dari kabin, kepala kebentur keras, dan sejak itu, dia nggak bisa ngomong normal lagi. Ngomongnya jadi cadel, kayak anak kecil belajar bicara. Sampai sekarang, masih dirawat di rumah sakit jiwa. Masih belum nyerah, tim project bawa alat berat ketiga. Kali ini mereka bahkan bawa orang pintar buat berdoa sebelum mulai kerja. Tapi hasilnya lebih parah. Operator alat yang satu ini sempat naik dan berhasil nyentuh tembok bagian samping rumah. Tapi bukan rumahnya yang roboh, malah teban depan alat berat itu yang tiba-tiba meledak. Bikin kabin terpental. Operatornya sempat berdiri, lalu jalan ke tengah sawah tanpa arah. Beberapa pekerja sempat manggil dan ngejar dia, tapi dia cuma jalan terus, diem, kayak kesurupan. Dan setelah masuk ke area belakang rumah Mbah Blackem, dia hilang. Bener-bener hilang tanpa jejak. Dicari berhari-hari, disisir pakai drone, pakai anjing pelacak, bahkan panggil relawan SAR. Tapi hasilnya nihil. Yang lebih aneh, jejak kaki terakhirnya berhenti di dekat pohon beringin dan dari situ nggak ada tanda-tanda tanah keganggu. Seolah-olah dia lenyap ke dimensi lain. Akhirnya proyek dihentikan. Nggak ada yang berani lanjut. Pihak Pemda diem-diem coret lokasi rumah itu dari peta proyek dan jalan diperlebar dengan cara muterin rumah itu. Jadi sekarang, kalau lo lewat desa itu, lo bakal lihat jalan aspal yang mulus tiba-tiba belok aneh ke kiri, terus muter kayak huruf U kecil, sebelum lanjut lagi ke jalur utama. Di tengah-tengah belokan itulah rumah Mbah Blackem berdiri. Yang bikin makin serem, meskipun rumahnya udah tua banget, atapnya bolong, dindingnya lapuk, jendelanya ditutup papan triplek. Nggak pernah ada tanda-tanda lapuk total. Kayak dijaga sesuatu biar tetap berdiri. Pernah ada sekelompok pemuda iseng dari kota yang katanya YouTuber horor. Mereka nyoba bikin konten bongkar rumah dukun, datang malam-malam, bawa kamera, senter, sama drone. Masuk pelan-pelan sambil live streaming. Awalnya penontonnya rame banget, chat penuh emoji ketawa dan horor. Tapi belum 10 menit, live-nya mati. Sinyal hilang. Kameranya gelap, dan video terakhir yang terekam di channel mereka cuma satu gambar. Sosok perempuan berdiri di balik jendela, matanya merah, senyum lebarnya nggak wajar, dan di belakangnya bayangan besar hitam kayak siluet binatang berdiri tegak. 3 hari kemudian, salah satu anggota tim ditemukan nyasar di hutan daerah lain, lusuh, baju compang-camping, dan cuma bisa ngomong satu kalimat berulang-ulang. Jangan masuk. Jangan lihat matanya, jangan masuk. Channel YouTube mereka sekarang udah nggak aktif. Semua video dihapus, nama channel diganti jadi simbol aneh. Dan terakhir kali dicek, profilnya cuma tulis satu kata. Cukup. Setelah kejadian itu, warga desa pasang papan kecil di depan gang menuju rumah Mbah Blackem. Isinya sederhana tapi ngena. Dilarang masuk. Ini bukan tempat untuk dibuktikan. Ini tempat untuk dijauhi. Dan sampai sekarang, rumah itu masih berdiri. Menantang waktu, menantang logika. Dan mungkin menantang siapapun yang ngerasa cukup berani untuk nyoba ngelawan sesuatu yang udah lama, nggak pengen diganggu. Ada juga cerita yang cukup legendaris dan jadi bahan omongan warga bertahun-tahun tentang salah satu tetangganya langsung, Bu Tuti. Rumahnya cuma sepelemparan batu dari rumah Mbah Blackem. Dulu Bu Tuti dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos, galak, tapi perhatian banget sama anak-anak di kampung situ. Tapi hidupnya berubah total sejak anak bungsunya, Dava, tiba-tiba sakit aneh. Awalnya cuma demam biasa, tapi makin malam, suhu badan Dava makin panas dan setiap tengah malam dia selalu bangun sambil teriak-teriak. Suaranya kenceng, panik, sambil negesin satu kalimat yang bikin semua orang di rumahnya merinding.
"Mbah Blackem, jangan Mbah Blackem, aku nggak mau dibawa." Itu terjadi setiap malam, jamnya sama, sekitar pukul 2 pagi. Dava bisa tiba-tiba duduk di ranjang, matanya melotot, ngomong sambil nangis dan kayak ngelawan sesuatu yang nggak kelihatan. Bu Tuti awalnya mikir anaknya cuma trauma atau kecapekan, tapi kejadian itu makin lama makin serem. Suatu malam, Bu Tuti ngelihat Dava lagi tidur, tapi badannya tiba-tiba ngambang beberapa senti dari kasur. Cuman beberapa detik, tapi cukup buat bikin satu rumah panik. Bu Tuti akhirnya curhat ke tetangga dan dikasih saran buat membersihkan energi jahat di sekitarnya. Salah satu saran paling umum adalah nyiram air garam yang dicampur daun kelor. Biasanya ini dipakai buat netralisir gangguan makhluk halus atau ilmu hitam. Tapi yang dia lakukan bukan cuma nyiram sekeliling rumahnya. Dia nyiram langsung ke pagar dan halaman rumah Mbah Blackem. Bahkan katanya sambil ngumpat dan bilang, "Udah cukup ganggu anak saya. Pergi kamu Mbah Santet." Dan disitulah semuanya mulai makin gila. Malam itu juga, sekitar pukul 3 pagi, warga satu kampung dikagetin sama suara ledakan kecil disusul asap tebal dari rumah Bu Tuti. Orang-orang panik keluar rumah, bawa ember, selang, apa aja buat bantuin. Tapi begitu sampai di rumah Bu Tuti, yang kebakar cuma satu ruangan, kamar Dava. Api yang berkobar dari kasur, dinding, sampai langit-langit kamar itu benar-benar ganas, tapi nggak nyentuh ruang tamu, dapur, atau kamar lainnya. Bahkan tirai jendela yang jaraknya cuma 2 meter dari api nggak gosong sama sekali. Kayak apinya tahu persis bagian mana yang pengen dia hancurin. Dava berhasil diselamatin. Dia ditemukan di pojokan kamar, pingsan, penuh abu dan luka ringan. Tapi setelah kejadian itu, anak itu nggak pernah ngomong lagi. Dokternya bilang pita suaranya nggak rusak, fisiknya normal. Tapi secara psikologis, dia kayak trauma berat. Sampai hari ini, Dava cuma bisa komunikasi lewat gambar atau tulisan, dan setiap kali dia disuruh gambar sesuatu, dia selalu gambar satu sosok yang sama. Perempuan berjubah hitam, berdiri di depan rumah tua, matanya merah menyala. Yang bikin warga makin merinding, di salah satu gambar, Dava sempat nulis satu kalimat pendek di bawah gambar itu. Dia bilang, "Jangan ganggu Mbah." Setelah kejadian itu, Bu Tuti berubah total. Dia jadi pendiam, nggak pernah keluar rumah lagi kecuali buat belanja sebentar ke warung. Rumahnya selalu tertutup rapat, dan di depan pintu pagarnya sekarang ada sesajen kecil tiap malam Jumat. Sesuatu yang sebelumnya Bu Tuti anggap musyirik. Banyak yang bilang itu bentuk permintaan maaf karena udah nyerang rumah Mbah Blackem tanpa alasan yang jelas. Warga sekitar pun jadi makin hati-hati. Bahkan mereka nggak berani nyebut nama Mbah Blackem sembarangan. Kalau mau cerita pun, mereka nyebutnya dengan kode kayak orang yang di ujung sana atau rumah gelap. Dan yang paling serem, sejak kejadian itu nggak ada satupun warga yang berani nyiram daun kelor ke halaman rumah Mbah Blackem lagi. Bahkan buat iseng pun nggak. Soalnya mereka udah belajar, cara terbaik buat hidup tenang di desa itu adalah dengan diam. Jangan nyari masalah. Dan jangan pernah sok berani. Yang bikin semua makin aneh adalah Mbah Blackem itu hampir nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Nggak ada yang bisa bilang dengan pasti terakhir kali mereka lihat dia itu kapan. Tapi anehnya, semua orang di desa itu yakin dia masih ada. Masih tinggal di rumah itu, masih beraktivitas. Kenapa bisa yakin? Karena setiap Jumat Kliwon, rumah itu selalu menunjukkan tanda-tanda yang bikin jantung deg-degan. Sekitar jam 11 malam, asap hitam mulai keluar dari atap rumah yang udah rapuh itu. Bukan asap putih kayak dari pembakaran biasa, tapi hitam legam, pekat, dan aromanya kayak campuran dupa gosong sama bau bangkai. Bau itu bisa nyebar sampai radius 100 meter lebih. Dan di sela-sela asap itu, ada satu suara yang jadi pertanda paling ditakuti, bunyi gong kecil. Suaranya pelan,
tapi tembus sampai ke dalam rumah warga, bahkan dengan pintu dan jendela ditutup rapat. Suara gong itu muncul berulang-ulang, seolah kayak sinyal bahwa malam itu ada ritual yang berlangsung. Kata warga, bunyi gong itu bukan sekadar alat musik, tapi semacam panggilan buat entitas dari alam lain. Setiap kali suara itu muncul, hewan peliharaan di kampung langsung gelisah. Anjing menggonggong ke arah rumah Mbah Blackem tanpa henti. Kucing ngumpet di kolong. Bahkan ayam kampung banyak yang mendadak mati esok paginya, tanpa luka, tanpa sebab jelas. Konon katanya, Mbah Blackem bukan cuma dukun santet biasa, tapi dia udah bertuan. Dalam istilah gaib Jawa, itu berarti dia udah masuk ke perjanjian khusus, semacam kontrak jiwa dengan entitas dari dimensi lain. Nggak main-main. Yang datang ke dia bukan sekadar arwah gentayangan atau makhluk lelembut, tapi entitas level tinggi yang katanya bisa ngambil hidup manusia cuma lewat bayangan. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, ada juga yang percaya kalau Mbah Blackem sekarang udah bukan manusia seutuhnya lagi. Sosoknya disebut-sebut udah berubah. Katanya, dia sekarang selalu pakai cadar hitam yang nutupin hampir seluruh wajahnya. Tapi bagian mata, itu yang nggak bisa disembunyiin. Karena matanya, konon, menyala dalam gelap. Persis kayak mata kucing. Tapi lebih serem, karena begitu lo lihat matanya, katanya lo bakal ngerasa kayak disedot masuk ke dalam kegelapan, dan waktu lo di dunia ini tinggal dihitung hari. Beberapa paranormal terkenal dari kota besar sempat coba masuk ke rumah itu. Ada yang datang siang hari, ada juga yang sengaja nunggu malam Jumat Kliwon buat ngetes nyali. Tapi semuanya gagal. Entah kenapa, mereka selalu nggak bisa ngelewatin pagar rumah itu. Kayak ada dinding tak kasat mata yang langsung bikin badan berat, kepala pusing, dan napas sesak. Yang paling viral adalah cerita salah satu paranormal dari Surabaya, namanya Mas Heri. Dia datang sama 2 asistennya, bawa kamera, kemenyan, dan kitab-kitab. Tapi baru 5 menit berdiri depan gerbang rumah Mbah Blackem, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Ditemuin 2 hari kemudian, jalan kaki sendirian di pinggir sungai, masih pakai baju ritualnya. Tapi yang bikin warga ngeri, dia bawa kepala ayam hidup di tangan kanannya dan ngomong dalam bahasa yang nggak dikenal sama sekali. Kayak bahasa kuno, atau bahkan bukan bahasa manusia. Warga langsung nurunin dia ke pesantren buat ditolongin. Tapi sampai sekarang, Mas Heri nggak pernah berani cerita soal apa yang dia lihat malam itu. Katanya, ada hal-hal yang nggak pantas buat diceritain ke orang awam. Bahkan di akun medsosnya pun, dia hapus semua video dan dokumentasi tentang malam itu. Sejak kejadian itu, nggak ada lagi paranormal yang coba-coba. Sekarang, warga cuma bisa hidup berdampingan. Mereka percaya, selama mereka nggak ganggu, Mbah Blackem juga nggak bakal ganggu. Nggak ada yang berani komentar macam-macam, apalagi ngeledek. Bahkan kalau lewat depan rumahnya, orang-orang pilih jalan muter. Jauh lebih lama, tapi aman. Dan yang paling penting, satu aturan sakral yang semua anak kecil pun tahu dari kecil. Jangan pernah lihat ke dalam rumah Mbah Blackem, walaupun pintunya kebuka. Soalnya katanya, siapapun yang nekat ngintip, bakal dapat kunjungan balasan di malam berikutnya. Dan yang datang bukan Mbah Blackem, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar. Nah, serem banget kan? Cerita ini udah beredar puluhan tahun, tapi makin kesini makin banyak yang ngalamin kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah itu. Apakah ini cuma sugesti? Atau emang Mbah Blackem masih ada dan tetap aktif berpraktik? Kalian sendiri percaya nggak sih kalau ada dukun yang bisa nyerang orang cuma lewat nama dan foto? Kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita serem tentang dukun-dukun lokal yang pernah kalian temui, langsung aja kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Cerita kamu bisa jadi video selanjutnya di channel ini. Dan terakhir, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan cerita-cerita mistis lokal seperti ini. Subscribe juga
biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor dari berbagai daerah di Indonesia yang lebih seram, lebih kelam, dan lebih bikin merinding dari sekadar cerita hantu biasa.